Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas AK41R. Kami ingin mempresentasikan mengenai chapter 19 ya pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2, yaitu dengan judul chapter akuntansi untuk pajak penghasilan. Saya bersama dengan anggota kelompok saya yang lain, yaitu ada Faiza, Intan, dan Minerva. Untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu dapat menjelaskan dasar-dasar akuntansi untuk pajak penghasilan, dapat mengidentifikasi masalah tambahan dalam akuntansi untuk pajak penghasilan, dapat menjelaskan akuntansi untuk kerugian carry forwards, dapat menjelaskan penyajian pajak penghasilan tangguhan dalam laporan keuangan. Berikut merupakan dasar-dasar akuntansi untuk pajak penghasilan. Jadi, pada ilustrasi berikut merupakan perbedaan mendasar antara pelaporan keuangan dan pajak. Next. Yang pertama ada pre-tax financial income, yaitu istilah pelaporan keuangan. Hal ini juga sering disebut sebagai pendapatan sebelum pajak, pendapatan untuk tujuan pelaporan keuangan, atau pendapatan untuk tujuan buku. Perusahaan menentukan pendapatan keuangan sebelum pajak menurut IFRS. Mereka mengukurnya dengan tujuan memberikan informasi yang berguna kepada investor dan kreditor. Lalu yang kedua ada taxable income, yaitu penghasilan untuk tujuan pajak, yaitu merupakan istilah akuntansi pajak. Ini menunjukkan jumlah yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang harus dibayar. Perusahaan menentukan penghasilan kena pajak sesuai dengan peraturan pajak. Pajak penghasilan menyediakan uang untuk mendukung operasi pemerintah. Untuk menggambarkan bagaimana perbedaan dalam IFRS dan aturan pajak yang mempengaruhi pelaporan keuangan dan pendapatan kena pajak, kita asumsikan bahwa Chelsea melaporkan pendapatan sebesar $130.000 dan biaya $60.000 di masing-masing dari 3 tahun pertama operasinya. Ilustrasi berikut menunjukkan laporan laba rugi parsial selama 3 tahun. Jadi, di IFRS reporting ini tahun 2022 ada revenue sebesar $130.000, ada expense sebesar $60.000, lalu jika dikurangi itu menghasilkan pre-tax financial income itu sebesar $70.000. Lalu income tax expense-nya itu 40% dan hasilnya jadi 28.000. Itu untuk tahun 2022. Untuk selanjutnya tahun 2023 ada revenue sebesar 130.000, lalu ada expenses sebesar 60.000 dan pre-tax financial income-nya itu sebesar 70.000. Income tax expense-nya sebesar 28.000. Itu dikali 40%. Lalu tahun selanjutnya yaitu 2024 untuk revenue-nya masih sama yaitu 130.000 dan untuk expense yaitu 60.000. Untuk pre-tax financial income masih sama yaitu 70.000 dan untuk income tax expense juga masih sama yaitu 40% jadi 28.000. Dan totalnya itu total pre-tax financial income-nya itu 210.000 dan total income tax expense-nya itu 84.000. Next. Untuk tujuan pajak yang mengikuti aturan pajak, Chelsea melaporkan biaya yang sama kepada otoritas pajak di setiap tahun. Tapi seperti yang ditunjukkan oleh ilustrasi, Chelsea melaporkan pendapatan kena pajak sebesar $100.000 pada tahun 2022 dan $150.000 pada tahun 2023 dan $140.000 pada tahun 2024. Bisa dilihat pada tax reporting pada ilustrasi, yaitu di tahun 2022 revenue-nya sebesar 100.000 dikurangi expense sebesar 60.000 menghasilkan taxable income yaitu sebesar 40.000 dan income tax payable-nya dikali 40% menghasilkan 16.000. Lalu di tahun 2023 revenue-nya itu 150.000 dan expense-nya itu 60.000 dikurang dapat taxable income yaitu sebesar 90.000. Lalu income tax payable-nya sebesar 36.000 masih dengan persen yang sama yaitu 40%. Lalu tahun 2024 revenue-nya 140.000, expense-nya tetap 60.000 dan dikurangi dapat taxable income sebesar 80.000. Income tax payable-nya yaitu masih sama 40% jadi
nya 32.000 dan total taxable income-nya itu 210.000. Lalu total income tax payable-nya 84.000. Nah, lalu biaya pajak penghasilan dan pajak penghasilan yang harus dibayarkan ini berbeda selama 3 tahun tetapi sama secara total dengan yang sebelumnya. Next. Berikut pada ilustrasi ini merupakan perbandingan dari income tax expense dengan income tax payable. Di tahun 2022 income tax expense-nya itu 28.000. Di tahun 2023 tetap 28.000 dan di tahun 2024 tetap 28.000 dan totalnya itu jadi 84.000. Lalu untuk income tax payable di tahun 2022 itu 16.000. Di tahun 2023 36.000 dan 2024 itu 32.000 dengan totalnya 84.000. Nah, perbedaannya itu di tahun 2022 itu ada selisih 12.000. Lalu di 2023 itu ada selisih atau minus 8.000 dan 2024 itu minus 4.000. Untuk laporan keuangan, perusahaan menggunakan metode akrual penuh untuk melaporkan pendapatan. Untuk tujuan pajak, mereka umumnya menggunakan basis uang tunai yang dimodifikasi. Akibatnya, Chelsea melaporkan pendapatan keuangan sebelum pajak itu sebesar $70.000 dan biaya pajak penghasilan sebesar $28.000 untuk masing-masing dari 3 tahun. Namun, pendapatan kena pajak ini berfluktuasi atau berubah-ubah. Misalnya pada tahun 2022 penghasilan kena pajak hanya 40.000. Jadi Chelsea berutang hanya 16.000 kepada otoritas pajak pada tahun itu. Dan Chelsea mengklasifikasikan pajak penghasilan yang harus dibayar sebagai kewajiban saat ini atas laporan posisi keuangan. Untuk Chelsea, perbedaan dari 12.000 yaitu 28.000 dikurang 16.000 yaitu antara biaya pajak penghasilan dan pajak penghasilan yang harus dibayar pada tahun 2022 mencerminkan pajak yang akan dibayarkan di periode mendatang. Perbedaan 12.000 ini sering disebut sebagai jumlah pajak tangguhan. Nah, dalam hal ini merupakan kewajiban pajak tangguhan dan dalam kasus di mana pajak akan lebih rendah di masa depan. Chelsea mencatat aset pajak tangguhan. Dan kami menjelaskan pengukuran dan akuntansi untuk kewajiban pajak tangguhan dan aset itu dalam 2 bagian berikut, yaitu yang pertama ada future taxable amounts atau jumlah kena pajak di masa depan, dan yang kedua ada deferred tax yaitu atau pajak tangguhan. Next. Dalam situasi Chelsea, satu-satunya perbedaan antara dasar buku dan dasar pajak dari aset dan kewajiban berkaitan dengan piutang yang muncul dari pendapatan yang diakui untuk tujuan buku. Ilustrasi berikut menunjukkan bahwa Chelsea melaporkan piutang sebesar $30.000 dalam laporan posisi keuangan berbasis IFRS 31 Desember 2022. Namun, piutang memiliki dasar pajak 0. Jadi perbedaan sementara itu pada piutang di 12 Desember 2022 itu accounts receivable-nya 30.000 sedangkan per tax return-nya yaitu 0. Dan apa yang akan terjadi dengan perbedaan sementara 30.000 yang berasal dari tahun 2022 untuk Chelsea? Yaitu dengan asumsi bahwa Chelsea mengharapkan untuk mengumpulkan 20.000 dari piutang pada tahun 2023 dan $10.000 pada tahun 2024. Koleksi ini menghasilkan jumlah kena pajak di masa depan sebesar 20.000 pada tahun 2023 dan 10.000 pada tahun 2024. Jumlah kena pajak di masa depan ini akan menyebabkan penghasilan kena pajak melebihi pendapatan keuangan sebelum pajak pada tahun 2023 dan 2024. Next. Berikut di ilustrasi merupakan pembalikan perbedaan sementara pada Chelsea. Chelsea mengasumsikan bahwa mereka akan mengumpulkan piutang dan melaporkan koleksi sebesar 30.000 itu sebagai pendapatan kena pajak dalam pengembalian pajak di masa depan. Pembayaran pajak penghasilan pada tahun 2023 dan 2024 akan terjadi. Oleh karena itu, Chelsea harus mencatat dalam buku-bukunya pada tahun 2022.
konsekuensi pajak tangguhan dari pendapatan dan piutang terkait yang tercermin dalam laporan keuangan 2022. Chelsea melakukan ini dengan mencatat kewajiban pajak tangguhan. Next. Selanjutnya, kita membahas kewajiban pajak tangguhan. Nah, apa sih kewajiban pajak tangguhan? Jadi, kewajiban pajak tangguhan itu merupakan konsekuensi pajak tangguhan yang disebabkan oleh perbedaan sementara kena pajak. Dengan kata lain, kewajiban pajak tangguhan mewakili kenaikan pajak yang harus dibayar di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan sementara kena pajak yang ada pada akhir tahun berjalan. Next. Ingat dari contoh Chelsea bahwa pajak penghasilan yang harus dibayar adalah 16.000, yaitu dari 40.000 dikali 40% pada tahun 2022. Selain itu, perbedaan sementara ada pada akhir tahun karena Chelsea melaporkan pendapatan dan piutang terkait secara berbeda untuk tujuan buku dan pajak. Basis buku piutang adalah $30.000 dan basis pajaknya adalah 0. Dengan demikian, total kewajiban pajak tangguhan pada akhir 2022 adalah $12.000. Dihitung seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi berikut. Yaitu yang pertama, book basis of accounts receivable, yaitu 30.000 dimasukin, lalu tax basis of accounts receivable-nya 0 juga dimasukin. Jadi menghasilkan cumulative temporary difference at the end of 2022, yaitu 30.000. Tax rate-nya itu tadi 40% atau 0,40, lalu itu dikali, dan menghasilkan deferred tax liability at the end of 2022, yaitu $12.000. Jadi ilustrasi berikut itu merupakan perhitungan kewajiban pajak tangguhan pada akhir 2022. Next. Karena ini adalah tahun pertama operasi untuk Chelsea, maka tidak ada kewajiban pajak tangguhan di awal tahun. Nah, Chelsea menghitung biaya pajak penghasilan untuk tahun 2022 seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi berikut. Untuk deferred tax liability at end of 2022 itu 12.000, untuk beginning tahun 2022 itu 0, lalu tax expense-nya untuk tahun 2022 itu 12.000. Dan current tax expense untuk tahun 2022 atau income tax payable-nya yaitu 16.000. Nah, itu menghasilkan income tax expense untuk tahun 2022 itu sebesar 28.000. Perhitungan ini menunjukkan bahwa beban pajak penghasilan memiliki dua komponen, yaitu biaya pajak saat ini atau jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar untuk periode tersebut dan biaya pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan adalah peningkatan saldo kewajiban pajak tangguhan dari awal hingga akhir periode akuntansi. Next. Perusahaan mengkredit pajak yang jatuh tempo dan dibayarkan kepada pajak penghasilan yang harus dibayar, dan mengkreditkan kenaikan pajak tangguhan ke kewajiban pajak tangguhan. Mereka kemudian mendebit jumlah kedua item tersebut ke biaya pajak penghasilan. Bagi Chelsea, itu membuat entry berikut pada akhir 2022. Pada debit, ada akun income tax expense sebesar 28.000. Pada kredit, ada akun income tax payable 16.000 dan deferred tax liability 12.000. Chelsea mencatat biaya pajak penghasilan, perubahan kewajiban pajak tangguhan, dan pajak penghasilan yang harus dibayarkan untuk tahun 2024 sebagai berikut. Yaitu ada income tax expense sebesar 28.000 di debit, lalu ada deferred tax liability itu 4.000 di debit, dan di kredit ada income tax payable itu 32.000. Akun kewajiban pajak tangguhan pada akhir 2024 adalah sebagai berikut. Pada 2023 itu 8.000, pada tahun 2022 itu 12.000, dan 2024 itu 4.000. Dan seperti yang ditunjukkan, akun kewajiban pajak tangguhan memiliki saldo 0 pada akhir 2024. Selanjutnya, yaitu jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan dan pajak tangguhan. Asumsikan bahwa selama tahun 2022, Cunningham memperkirakan biaya garansinya terkait dengan penjualan oven microwave menjadi $500.000. Harus dibayar secara merata selama 2 tahun ke depan. Untuk tujuan buku, mereka melaporkan biaya garansi dan
perkiraan kewajiban terkait untuk jaminan sebesar $500.000 dalam laporan keuangan 2022-nya. Untuk tujuan pajak, pengurangan pajak garansi tidak diperbolehkan sampai dibayar. Oleh karena itu, mereka tidak mengakui kewajiban garansi atas laporan posisi keuangan dasar pajak. Ilustrasi berikut menunjukkan laporan selisih posisi keuangan pada akhir 2022. Untuk per books di tanggal 12 Desember 2022 itu estimate liability for balances-nya itu 500.000 dan per tax return-nya itu 0. Next. Ketika mereka menyediakan barang dan jasa sehingga mengurangi kewajiban garansi, mereka melaporkan biaya atau jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Karena perbedaan sementara ini, mereka harus mengakui pada tahun 2022 manfaat pajak atau konsekuensi pajak positif untuk pengurangan pajak yang akan dihasilkan dari penyelesaian kewajiban di masa depan. Mereka melaporkan manfaat pajak masa depan ini dalam laporan posisi keuangan 31 Desember 2022 sebagai aset pajak tangguhan. Next. Lalu selanjutnya membahas mengenai aset pajak tangguhan. Nah, aset pajak tangguhan itu merupakan konsekuensi pajak tangguhan yang disebabkan oleh perbedaan sementara yang dapat dikurangkan. Dengan kata lain, aset pajak tangguhan mewakili peningkatan pajak yang dapat dikembalikan atau disimpan di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan sementara yang dapat dikurangkan yang ada pada akhir tahun berjalan. Next. Untuk ilustrasi berikut, asumsikan bahwa company memiliki pendapatan $900.000 untuk tahun 2022 dan 2023. Ini juga memiliki biaya operasional sebesar $400.000 untuk masing-masing tahun ini. Selain itu, Han juga memperoleh kerugian dan kewajiban terkait sebesar $50.000 untuk tujuan pelaporan keuangan pada tahun 2022 karena proses pengadilan yang tertunda. Mereka tidak dapat mengurangi jumlah ini untuk tujuan pajak sampai membayar kewajiban yang diharapkan pada tahun 2023. Akibatnya, jumlah yang dapat dikurangkan akan terjadi pada tahun 2023 ketika Han menyelesaikan kewajiban dan menyebabkan penghasilan kena pajak menjadi lebih rendah daripada informasi keuangan sebelum pajak. Ilustrasi berikut menunjukkan IFRS dan pelaporan pajak selama 2 tahun. Jadi bisa dilihat IFRS reporting-nya pada tahun 2022 dan 2023 dan di bawahnya ada tax reporting pada tahun 2022 dan tahun 2023. Next. Dalam hal ini, Han mencatat aset pajak tangguhan sebesar 20.000 pada akhir 2022 karena mewakili pajak yang akan disimpan di periode mendatang sebagai akibat dari perbedaan sementara yang dapat dikurangkan yang ada pada akhir 2022. Ilustrasi berikut menunjukkan perhitungan aset pajak tangguhan pada akhir 2022 dengan asumsi tarif pajak 40%. Jadi perhitungannya sebagai berikut. Book basis of litigation liability yaitu $50.000, lalu dikurang dengan tax basis of litigation liability 0 dan menghasilkan cumulative temporary difference at the end of 2022 yaitu 50.000 dan tax rate itu 0,40. Nah, itu dikali lalu menghasilkan deferred tax asset at the end of 2022 yaitu $20.000. Next. Dengan asumsi bahwa 2022 adalah tahun pertama operasi Han dan bahwa pajak penghasilan yang harus dibayar adalah $200.000, mereka menghitung biaya pajak penghasilannya seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi berikut. Untuk deferred tax asset di akhir 2022 yaitu sebesar 22.000 dan untuk di awal yaitu sebesar 0. Jadi deferred tax expense-nya untuk benefit tahun 2022 yaitu minus 20.000 dan untuk current tax expense untuk 2022 atau income tax payable-nya yaitu sebesar 200.000 dan itu menghasilkan income tax expense atau totalnya yaitu untuk tahun 2022 sebesar $180.000 dan entry journal-nya sebagai berikut. Untuk di debit ada akun income tax expense sebesar $180.000. Lalu ada deferred tax expense tax asset yaitu $20.000 dan di kredit ada
income tax payable sebesar 200.000. Next. Pada akhir 2023 atau tahun kedua, perbedaan antara nilai buku dan dasar pajak dari kewajiban litigasi adalah 0. Oleh karena itu, tidak ada aset pajak tangguhan pada tanggal ini. Dan dengan asumsi bahwa pajak penghasilan yang harus dibayarkan untuk tahun 2023 adalah $180.000, Hunt menghitung biaya pajak penghasilan untuk tahun 2023 seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Untuk deferred tax asset di akhir tahun 2023 itu 0, untuk di awal tahunnya yaitu 20.000, dan untuk deferred tax expense-nya untuk tahun 2023 itu 20.000. Lalu current tax expense-nya itu atau income tax payable-nya itu sebesar 180.000, dan dijumlahkan itu menghasilkan income tax expense total for tahun 2023 yaitu $200.000. Perusahaan mencatat pajak penghasilan untuk tahun 2023 sebagai berikut. Untuk debit ada income tax expense sebesar 200.000, untuk di kreditnya ada deferred tax asset yaitu 20.000 dan income tax payable 180.000. Total beban pajak penghasilan sebesar $200.000 pada laporan laba rugi untuk tahun 2023. Dengan demikian terdiri dari dua elemen, yaitu beban pajak saat ini yaitu sebesar $180.000 dan biaya pajak tangguhan sebesar $20.000. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Minerva. Selanjutnya, Han Company melaporkan informasi yang sebelumnya itu ke dalam SOFP atau Statement of Financial Position untuk tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut. Jadi untuk tahun 2022, income taxes payable-nya sebesar $200.000 dan deferred tax asetnya sebesar $20.000. Dan untuk tahun 2023, income taxes payable-nya sebesar $180.000 dan deferred tax asetnya 0. Dan untuk income statement-nya, untuk utang pajak penghasilan atau income taxes payable itu dilaporkan sebagai kewajiban jangka pendek atau current liability. Dan untuk aset pajak tangguhan atau deferred tax asset itu dilaporkan sebagai aset jangka panjang atau non-current asset. Jadi income statement Han Company for the year ending December 31st, 2022 itu ada revenue $900.000, itu ada expense $400.000 dan ada litigation loss $50.000. Itu dikurangin, ntar ketemu hasilnya $450.000 yang merupakan income before income taxes. Nah, $450.000 itu nanti dikurangi lagi dengan income tax expense. Di sini ada dua, ada current sebesar $200.000 dan ada deferred-nya sebesar minus $20.000. Dijumlahkan hasilnya $180.000. Jadi $450.000 dikurang $180.000, ketemu hasilnya itu $270.000 yang merupakan net income. Setelah aset pajak tangguhan, ada aset pajak tangguhan non-pengakuan. Perusahaan mengakui aset pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Namun berdasarkan bukti yang ada, perusahaan harus mengurangi aset pajak tangguhan jika besar kemungkinan bahwa perusahaan tidak akan merealisasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Besar kemungkinan atau probable ini artinya itu tingkat kemungkinan setidaknya sedikit lebih dari 50%. Untuk ilustrasi aset pajak tangguhan non-pengakuan, asumsikan Johnson memiliki perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sebesar $1 juta pada akhir tahun pertama operasinya. Tarif pajaknya sebesar 40% dan Johnson mencatat aset pajak tangguhan sebesar 400.000, yaitu dari 1 juta dikali 40% dengan asumsi utang pajak penghasilan sebesar 900.000. Jadi jurnalnya itu di debit ada income tax expense 500.000, ada deferred tax asset
400.000 dan di kreditnya ada income taxes payable sebesar 900.000. Setelah meninjau semua bukti yang ada, Jensen menentukan bahwa kemungkinan besar mereka tidak akan merealisasi 100.000 dari aset pajak tangguhan tersebut. Jensen mencatat penurunan nilai aset ini sebagai berikut. Di debit ada income tax expense sebesar 100.000 dan di kreditnya ada deferred tax asset sebesar 100.000. Jurnal ini meningkatkan beban pajak penghasilan pada periode berjalan karena Jensen tidak berharap untuk merealisasi manfaat pajak untuk sebagian perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Jensen kemudian melaporkan aset pajak tangguhan sebesar 300.000 dalam laporan posisi keuangan. Jika pada akhir periode berikutnya Jensen mengharapkan akan merealisasi sebesar 350.000 dari aset pajak tangguhan ini, Jensen membuat jurnal untuk menyesuaikan akun tersebut sebagai berikut. Jadi di debit ada deferred tax asset sebesar 50.000, dari 350.000 dikurang 300.000 terhadap income tax expense sebesar 50.000. Nah, Jensen ini harus mempertimbangkan semua bukti yang tersedia, baik positif maupun negatif, untuk menentukan apakah perlu untuk menyesuaikan aset pajak berdasarkan bobot bukti yang tersedia. Misalnya, jika Jensen telah mengalami kerugian untuk beberapa tahun, cukup diasumsikan bahwa kerugian tersebut akan dilanjutkan. Oleh karena itu, Jensen akan kehilangan manfaat di masa depan, jumlah yang dapat dikurangkan. Umumnya, penghasilan kena pajak yang cukup besar timbul dari perbedaan temporer kena pajak yang akan dibalik di masa depan atau dari strategi perencanaan perpajakan yang akan menghasilkan laba kena pajak di masa depan. Berikutnya ada masalah tambahan dalam akuntansi untuk pajak penghasilan. Jadi yang pertama itu penyajian laporan laba rugi. Situasi yang terjadi akan mempengaruhi apakah perusahaan harus menambahkan atau mengurangkan perubahan pajak penghasilan tangguhan kena atau dari utang pajak penghasilan dalam menghitung beban pajak penghasilan. Misalnya, perusahaan menambahkan kenaikan liabilitas pajak tangguhan ke utang pajak penghasilan. Di sisi lain, perusahaan mengurangkan kenaikan aset pajak tangguhan dari utang pajak penghasilan. Di rumus untuk menghitung beban atau manfaat pajak penghasilan itu utang pajak penghasilan atau pajak penghasilan yang dapat dikembalikan plus minus perubahan penghasilan tangguhan sama dengan total beban atau manfaat pajak penghasilan. Dalam laporan laba rugi atau dalam pencatatan atas laporan keuangan, perusahaan itu harus mengungkapkan komponen signifikan dari beban pajak penghasilan yang dapat didistribusikan pada operasi yang dilanjutkan. Untuk ilustrasi di sini ada dari contoh yang sebelumnya dari Chelsea, dalam income statement Chelsea ini dia melaporkan bagian saat ini yaitu jumlah pajak penghasilan yang terhutang untuk periode tersebut yang income tax expense current yang 16.000 dan Chelsea juga melaporkan bagian yang ditangguhkan dari beban pajak penghasilan itu yang deferred yang jumlahnya itu 12.000 di contoh ini. Selanjutnya ada perbedaan spesifik. Beberapa item dapat menimbulkan perbedaan antara laba sebelum pajak dan laba kena pajak. Untuk tujuan pengakuan akuntansi, perbedaan ini terdiri dari dua jenis. Jadi, yang pertama itu ada perbedaan temporer dan yang kedua itu ada perbedaan permanen. Kita mulai dari perbedaan temporer terlebih dahulu. Jadi, perbedaan temporer kena pajak itu adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak di tahun-tahun mendatang ketika aset yang bersangkutan itu dipulihkan. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atau deductible temporary differences adalah perbedaan temporer yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang ketika jumlah tercatat liabilitas terkait diselesaikan. Untuk perbedaan temporer karena pajak, itu dia akan menimbulkan pencatatan liabilitas pajak tangguhan dan untuk
perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, itu akan menimbulkan pencatatan, aset pajak tangguhan. Untuk ilustrasinya, di sini, Sharp memiliki depresiasi pajak melebihi depresiasi buku sebesar £2.000 pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Selanjutnya, ini memiliki kelebihan penyusutan buku depresiasi pajak sebesar £3.000 pada tahun 2023 dan 2024 untuk aset yang sama. Dengan asumsi tarif pajak sebesar 30% untuk semua tahun yang terlibat, akun kewajiban pajak tangguhan mencerminkan hal berikut. Jadi di sini bisa dilihat untuk tahun 2021, 2020 hingga 2022 itu jumlahnya sebesar 600, dan untuk tahun 2023 dan 2024 itu jumlahnya sebesar 900. Perbedaan awal untuk Sharp di masing-masing 3 tahun pertama adalah €2.000. Itu efek pajak terkait dari setiap perbedaan yang berasal adalah £600. Perbedaan membalikan pada 2023 dan 2024 masing-masing £3.000. Efek pajak terkait masing-masing adalah sebesar £900. Yang kedua, itu perbedaan permanen kena pajak. Beberapa perbedaan antara penghasilan kena pajak dan pendapatan keuangan sebelum pajak bersifat permanen. Permanen perbedaan hasil dari item yang pertama itu item yang masuk ke dalam pendapatan keuangan sebelum pajak tetapi tidak pernah ke dalam penghasilan kena pajak. Atau yang kedua itu item yang masuk ke dalam penghasilan kena pajak tetapi tidak pernah ke dalam pendapatan keuangan sebelum pajak. Dan karena perbedaan permanen hanya mempengaruhi periode di mana mereka terjadi, mereka tidak menimbulkan jumlah kena pajak atau dikurangkan di masa depan. Akibatnya, perusahaan mengakui tidak konsekuensi pajak tangguhan. Untuk item yang diakui untuk tujuan pelaporan keuangan tetapi tidak untuk tujuan pajak itu ada 3. Yang pertama itu bunga diterima atas tipe obligasi tertentu milik pemerintah. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan bebas pajak, dan denda dan biaya yang dihasilkan dari pelanggaran hukum. Dan untuk item yang diakui untuk tujuan pajak tetapi tidak untuk tujuan pelaporan keuangan, contohnya ada 2. Yang pertama itu persentase penipisan sumber daya alam yang melebihi biaya dan pengurangan dividen yang diterima dari perusahaan lain. Untuk ilustrasi membedakan perbedaan temporer dan perbedaan permanen, di sini perusahaan biotek melaporkan pendapatan keuangan sebelum pajak sebesar €200.000 pada masing-masing tahun 2021, 2020, 2021, dan 2022. Perusahaan ini dikenakan tarif pajak 30% dan memiliki perbedaan berikut antara pendapatan keuangan sebelum pajak dan penghasilan kena pajak. Yang pertama, biotek melaporkan laba kotor sebesar €18.000 dari penjualan cicilan pada tahun 2020 untuk keperluan pajak selama periode 18 bulan dengan jumlah konstan per bulan mulai 1 Januari 2021. Ini mengakui seluruh jumlah untuk keperluan buku pada tahun 2020. Dan yang kedua, perusahaan membayar premi asuransi jiwa untuk petugas kunci sebesar €5.000 pada tahun 2021 dan 2022. Meskipun demikian, tidak dapat dikurangkan dari pajak. Biotek mengeluarkan premi untuk tujuan pembukuan. Penjualan angsuran adalah perbedaan sementara, sedangkan premi asuransi jiwa adalah perbedaan permanen. Ilustrasi berikut menunjukkan rekonsiliasi penghasilan keuangan sebelum pajak biotek dengan penghasilan kena pajak dan perhitungan hutang pajak penghasilan. Jadi untuk tahun 2020 pre-tax financial income-nya €200.000 dikurangi dengan installment sale €18.000 itu menghasilkan taxable income €182.000 dikali dengan tax rate-nya 30%, menghasilkan income taxes payable sebesar €54.600.
tahun 2021 pre-tax financial income-nya 200.000 juga, ditambah dengan non-deductible expense-nya 5.000, terus installment sale-nya 12.000, itu dijumlahkan hasilnya 217.000, dikali tax rate-nya 30%, ketemu income taxes payable-nya 65.100 euro. Dan untuk tahun 2022, pre-tax financial income-nya 200.000, ditambah non-deductible expense 5.000, ditambah dengan installment sale 6.000. Hasilnya 211.000 dikali tax rate 30%, hasilnya itu 63.300. Berikutnya adalah pertimbangan tarif pajak. Jadi di sini ada tarif pajak masa depan. Jika tarif pajak diperkirakan berubah di masa depan, maka perusahaan harus menggunakan tarif pajak yang berlaku secara substansial atau substantially enacted tax rate yang diharapkan akan berlaku. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan perubahan tarif pajak yang berlaku saat ini yang menjadi efektif untuk tahun-tahun mendatang ketika menentukan tarif pajak yang akan diterapkan pada perbedaan temporer yang ada. Jika tarif baru belum diberlakukan untuk tahun-tahun mendatang, perusahaan harus menggunakan tarif saat ini. Di beberapa negara, tarif pajak yang berlaku bergantung pada bagaimana nilai tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan. Misalnya, sebuah perusahaan dapat mengoperasikan pabrik yang ingin dipegangnya untuk digunakan secara berkelanjutan. Tarif pajak untuk operasi normal adalah 35%. Sebaliknya, jika perusahaan ingin menjual tanaman tersebut dan keuntungan atau kerugian modal yang terkait dikenakan tarif pajak sebesar 15%, maka tarif pajak yang berlaku dapat berubah. Setelah itu ada revisi tarif pajak masa depan. Ketika perubahan tarif pajak diberlakukan, perusahaan harus segera mencatat pengaruhnya terhadap akun pajak penghasilan tangguhan yang ada. Perusahaan melaporkan efeknya sebagai penyesuaian terhadap beban pajak penghasilan selama periode perubahan. Ilustrasinya, asumsikan bahwa pada 10 Desember 2021, Undang-Undang Pajak Penghasilan baru ditandatangani menjadi undang-undang yang menurunkan tarif pajak perusahaan dari 40% menjadi 35% efektif mulai 1 Januari 2023. Jika hostel memiliki satu perbedaan sementara pada awal 2021 terkait dengan depresiasi pajak berlebih sebesar 3 juta dolar, maka ia memiliki akun kewajiban pajak tangguhan dengan saldo 1.200.000 dolar, yaitu dari 3 juta dikali 40% pada 1 Januari 2021. Jika jumlah kena pajak yang terkait dengan selisih ini dijadwalkan terjadi sama pada tahun 2022 hingga tahun 2024, kewajiban pajak tangguhan pada akhir 2021 adalah sebesar 1.100.000 dihitung sebagai berikut. Jadi untuk tahun 2022, future taxable amounts-nya 1 juta dikali tax rate 40%, jadi deferred tax liability-nya 400.000 dolar. Tahun 2023, 1 juta dikali 35%, hasilnya 350.000 dolar. Dan untuk tahun 2024 sama seperti tahun sebelumnya, 1 juta dikali 35%, 350.000. Jadi untuk totalnya itu 3 juta dan total deferred tax liability-nya 1.100.000 dolar. Hostel mengakui penurunan sebesar 100.000, yaitu dari 1.200.000 dikurang 1.100.000 pada akhir 2021 dalam kewajiban pajak tangguhan sebagai berikut. Jadi jurnalnya di debit ada deferred tax liability 100.000 dan di kreditnya income tax expense sebesar 100.000. Tarif pajak perusahaan itu sebenarnya tidak sering berubah. Oleh karena itu, perusahaan biasanya menggunakan tarif saat ini. Namun, tarif pajak di beberapa yurisdiksi berubah lebih sering, dan mereka memerlukan penyesuaian dalam pajak penghasilan tangguhan yang sesuai. Akuntansi untuk kerugian operasi bersih.
Kerugian operasi bersih atau net operating loss terjadi untuk tujuan pajak dalam tahun ketika beban pajak deductible melebihi pendapatan kena pajak. Beban pajak yang tidak adil akan terjadi jika perusahaan dikenakan pajak selama periode menguntungkan tanpa menerima keringanan pajak selama periode kerugian operasional bersih. Oleh karena itu, dalam keadaan tertentu, Undang-Undang Perpajakan mengizinkan wajib pajak untuk menggunakan kerugian 1 tahun untuk mengimbangi laba tahun-tahun lainnya. Perusahaan mencapai provisi pendapatan rata-rata ini melalui carry forward dari kerugian operasi bersih. Berdasarkan ketentuan ini, perusahaan tidak membayar pajak penghasilan selama 1 tahun, di mana perusahaan mengalami kerugian operasional bersih. Juga bisa mengurangi utang pajak di waktu yang akan datang. Untuk kerugian carry forward, dengan penggunaan kerugian carry forward ini, perusahaan dapat membawa kerugian operasi bersih ke depan untuk mengimbangi atau offset laba kena pajak di masa depan. Jadi di sini contohnya kerugian operasi untuk VW Group. Itu dia memiliki 2,5 miliar euro dalam kerugian pajak yang dibawa untuk sementara pada akhir 2022. Pada tarif pajak efektif, VW itu akan menyiratkan lebih dari 500 juta euro dalam pengurangan pajak jika mampu menghasilkan pendapatan kena pajak. Ilustrasinya di sini growth tidak memiliki perbedaan sementara atau permanen. Growth mengalami kerugian operasi bersih sebesar $200.000 pada tahun 2022 dan mengambil keuntungan dari ketentuan carry forward. Pada tahun 2022, perusahaan mencatat efek pajak dari kerugian carry forward 200.000 sebagai aset pajak tangguhan sebesar $40.000, yaitu dari 200.000 dikali 20% dengan asumsi bahwa tarif pajak masa depan yang diberlakukan adalah 20%. Jadi Grow mencatat manfaat carry forward pada tahun 2022 sebagai berikut. Di debit ada deferred tax asset sebesar 40.000 dan di kreditnya ada income tax expense atau loss carry forward sebesar 40.000. Grow menetapkan akun aset pajak tangguhan untuk manfaat penghematan pajak di masa depan. Akun yang dikreditkan atau di sini beban pajak penghasilan adalah item pengeluaran pajak penghasilan kontra yang disajikan Grow pada laporan laba rugi tahun 2022 yang ditunjukkan pada ilustrasi di bawah. $40.000 adalah manfaat pajak tangguhan untuk tahun 2022 yang dihasilkan dari peningkatan aset pajak tangguhan. Jadi di sini bisa dilihat income statement partialnya untuk tahun 2022. Operating loss before income taxes-nya ada minus 200.000 dan untuk income tax benefit deferred-nya ada 40.000, yaitu dari $200.000 dikali 20%. Itu menghasilkan net loss sebesar 160.000. Berikutnya akan dijelaskan oleh Faizah. Selanjutnya, untuk tahun 2023, asumsikan bahwa Grow kembali ke operasi yang menguntungkan dan memiliki penghasilan kena pajak sebesar $250.000 sebelum penyesuaian untuk carry forward 0. Dikenakan tarif pajak sebesar 20%. Grow kemudian menyadari manfaat carry forward untuk tujuan pajak pada tahun 2023 yang diakui untuk tujuan akuntansi pada tahun 2022. Grow menghitung pajak penghasilan yang harus dibayar untuk tahun 2023 seperti di bawah ini. Taxable income prior to loss carry forward-nya $250.000. Nah, loss carry forward deduction-nya minus 200.000. Taxable income untuk tahun 2023-nya itu 50.000 dikali sama tax rate-nya 20%. Jadi income taxes payable untuk tahun 2023 itu $10.000. Nah, Grow mencatat pajak penghasilan pada tahun 2023 sebagai berikut. Di debitnya ada income tax expense sebesar 50.000 terhadap deferred tax asset 40.000 dan income tax payable 10.000. Manfaat carry forward 0 direalisasikan pada tahun 2023 dan mengurangi akun aset pajak tangguhan menjadi 0.
Next. Lalu presentation of the benefit of loss carry forward realized in 2023 recognized in 2022 yang non-recognition. Kembali ke contoh growth, asumsikan bahwa lebih mungkin daripada tidak bahwa growth tidak akan mewujudkan seluruh nol yang dibawa ke depan di tahun-tahun mendatang. Dalam situasi ini, growth tidak mengakui aset pajak tangguhan untuk kerugian yang dibawa selanjutnya, karena kemungkinan tidak akan mewujudkan carry forward. Akibatnya, tidak ada entry jurnal pada tahun 2022 untuk pajak penghasilan oleh growth. Nah, ini income statement untuk growth company tahun 2022 partial. Operating loss before income taxes-nya minus $200.000. Income tax expense-nya nggak ada, deferred-nya 0, jadinya net loss-nya itu $200.000. Next. Pada tahun 2023, dengan asumsi bahwa Growth memiliki penghasilan kena pajak sebesar $250.000, yaitu sebelum mempertimbangkan carry forward, tunduk pada tarif pajak sebesar 20%. Ia menyadari aset pajak tangguhan. Nah, Growth ini mencatat entry sebagai berikut. Untuk merecognize deferred tax asset dan loss carry forward-nya, di debitnya ada deferred tax asset sebesar $40.000 terhadap income tax expense loss carry forward sebesar $40.000. Nah, untuk mencatat current dan deferred income taxes-nya, di debitnya itu ada income tax expense sebesar $50.000 terhadap deferred tax asset $40.000 dan income taxes payable $10.000 di kredit. Grow melaporkan biaya pajak penghasilan $40.000 loss pada laporan laba rugi di tahun 2023. Perusahaan tidak mengenalinya pada tahun 2022 karena kemungkinan tidak akan direalisasikannya. Dengan asumsi bahwa Grow memperoleh pendapatan untuk tahun 2023 dari operasi yang berkelanjutan, ia menyiapkan laporan laba rugi seperti berikut. Operating loss before income taxes-nya $250.000, income tax expense-nya current-nya ada $50.000, sementara deferred-nya ada loss $40.000. Jadi dikurang 50.000 dikurang 40.000 menjadi 10.000. Jadi net loss-nya itu sebesar 240.000. Next. Lalu non-recognition revisited. Itu apakah perusahaan akan mewujudkan aset pajak tangguhan tergantung pada penghasilan kena pajak yang cukup ada atau akan ada dalam periode carry forward yang tersedia berdasarkan undang-undang pajak. Next. Lalu ada financial statement presentation, statement of financial position. Perusahaan mengklasifikasikan piutang pajak atau hutang sebagai aset lancar atau kewajiban lancar. Meskipun aset dan kewajiban pajak saat ini diakui dan diukur secara terpisah, mereka sering diimbangi dalam laporan posisi keuangan. Offset terjadi karena perusahaan biasanya memiliki hak yang dapat ditegakkan secara hukum untuk memulai aset pajak lancar atau piutang pajak penghasilan terhadap kewajiban pajak saat ini, yaitu pajak penghasilan yang harus dibayar ketika mereka terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan juga diakui dan diukur secara terpisah tetapi dapat diimbangi dalam laporan posisi keuangan. Aset pajak tangguhan bersih atau kewajiban pajak tangguhan bersih dilaporkan di bagian tidak lancar dari laporan posisi keuangan. Next. Ilustrasinya. Asumsikan bahwa Cash Card Company memiliki 4 item pajak tangguhan pada 31 Desember 2022 seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Pertama, rent collected in advance, recognized when performance obligation satisfied for accounting purposes, and when received for tax purposes. Di asetnya itu minus $42.000. Yang kedua, use of straight line depreciation for accounting purposes and accelerated depreciation for tax purposes. Dia utang menjadi $240.000. Yang ketiga, recognition of profits on installment sales during period of sale for accounting purposes and during period of collection for tax purposes. Dicatat di liability sebesar $45.000. Dan yang keempat, warranty liabilities recognized for accounting purposes at time of sale, for tax purposes at time paid. Itu di aset minus $12.000. Jadi total untuk di asetnya $54.000 dan liability-nya $259.000. Seperti yang ditunjukkan di samping, Cashcoat memiliki total aset pajak tangguhan sebesar $54.000 dan total kewajiban pajak tangguhan sebesar $259.000. Dengan asumsi kedua item ini dapat diimbangi, Cashcoat melaporkan kewajiban pajak tangguhan sebesar $205.000 dari $259.000 dikurang $54.000.
di bagian kewajiban tidak lancar dari laporan posisi keuangannya. Next. Nah, ilustrasi kedua, WM Morrison Supermarkets PLC melaporkan informasinya terkait pajak penghasilan pada neraca konsolidasi atau laporan posisi keuangan dan catatan terkait tentang pajak penghasilan yang ditentukan seperti yang ditunjukkan di samping. Di samping ini, Morrison menjelaskan bahwa bagaimana kewajiban pajak tangguhan bersih dihitung serta komposisi kewajiban. Oleh karena itu, pengguna laporan keuangan dan catatan terkait memahami apa yang terdiri dari kewajiban pajak tangguhan bersih sebesar 483 euro juta yang memberikan wawasan tentang kemungkinan arus kas keluar di masa depan yang terkait dengan kewajiban pajak tangguhan bersih. Next. Income statement. Perusahaan mengalokasikan biaya pajak penghasilan atau manfaat untuk melanjutkan operasi. Operasi yang dihentikan, pendapatan komprehensif lainnya, dan penyesuaian periode pada periode sebelumnya. Pendekatan ini disebut sebagai alokasi pajak intra-period. Selain itu, komponen beban pajak penghasilan dapat meliputi yang pertama, biaya pajak saat ini, yang kedua, setiap penyesuaian yang diakui dalam periode untuk pajak saat ini dari periode sebelumnya, yang ketiga, jumlah biaya pajak tangguhan yang berkaitan dengan originasi dan pembalikan perbedaan sementara. Yang keempat, jumlah biaya pajak tangguhan yang berkaitan dengan perubahan tarif pajak atau pengenaan pajak baru. Dan yang kelima, jumlah manfaat yang timbul dari kerugian pajak yang sebelumnya tidak diakui, kredit pajak atau selisih sementara dari periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi biaya pajak saat ini dan tangguhan. Ini ada ilustrasi taxes on income statement. Contohnya si WM Morrison Supermarket PLC di tahun 2019 profit sebelum taxnya 320, sementara 2018 380, terus dapat taxnya 2019 76, 2018 dapat taxnya 69. Terus profit for the period attributable to the owners of the company untuk tahun 2019 244, 2018 311. Terus ada other comprehensive-nya seperti remeasurement of defined benefit pension schemes 2019 100, 2018 323. Lalu ada tax on defined benefit pension schemes 17 untuk 2019 dan 55 untuk 2018. Dan intinya jadinya dapat to the owners of the company atau pemilik dari perusahaan untuk tahun 2019 ada 335 dan 2018 556, lumayan jauh. Next. Lalu contoh kedua ada ilustrasi dari components of income tax. WM Morrison lagi, current tax-nya misalkan yang pertama ada UK Corporation Tax 2018 69, 2019 79, Overseas Tax 4, Adjustment in respect of prior periods 2018-nya minus 8, 2019-nya 6, terus juga ada Deferred Tax, jadi menghasilkan tax for credit for the period. Jadi ujungnya jadinya total tax on items included in other comprehensive income and equity untuk tahun 2018 menjadi 57 dan 2019 menjadi 18. Next. Lalu ada tax reconciliation. Itu pengungkapan penting lainnya adalah rekonsiliasi biaya pajak aktual dan tarif pajak yang berlaku. Perusahaan juga menyediakan yang pertama, rekonsiliasi numerik antara biaya pajak dan produk laba akuntansi dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Mengungkapkan juga dasar di mana tarif pajak yang berlaku adalah dihitung. Atau rekonsiliasi numerik antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku. Mengungkapkan juga dasar di mana tarif pajak yang berlaku dihitung. Next. Nah, ini ada ilustrasi dari tax reconciliation disclosure atau pengungkapan tax rekonsiliasi. Rekonsiliasi di bawah ini menunjukkan tax charge-nya sebesar 76 miliar, 2018 69 miliar, has risen on profit before taxation of $320 million. The tax for the period is higher than the standard rate of corporation tax in UK of 19%. Perbedaannya, profit before taxation-nya untuk 2018 380, 2019 320, terus profit before taxation at 19%,
2018-nya 73, 2019-nya 61. Lalu ada beberapa recurring items kayak expenses not deductible, disallowed depreciation, deferred tax on Safeway, adjustment, dan ada non-recurring itemsnya, profit on property transaction, tax impact of impairment, jadi tax charge for the period 2018 69 dan 2019 76. Next. Income tax, pengungkapan income tax diperlukan untuk beberapa alasan. Yang pertama, menilai kualitas pendapatan. Banyak investor yang ingin menilai kualitas pendapatan perusahaan tertarik pada hubungan antara pendapatan keuangan sebelum pajak dan pendapatan kena pajak. Analisis dengan hati-hati memeriksa pendapatan ditinggalkan oleh efek pajak yang menguntungkan, terutama jika efek pajak tidak berulang. Untuk Morrison Supermarket, menarik untuk dicatat bahwa tarif pajak standarnya lebih besar daripada tarif pajak efektif. Perubahan tarif pajak, laba tidak kena pajak atas transaksi properti, dan penyusunan periode sebelumnya adalah alasan utama untuk situasi ini. Next. Yang kedua, membuat prediksi yang lebih baik tentang arus kas masa depan. Pemeriksaan bagian yang ditangguhkan dari biaya pajak penghasilan memberikan informasi apakah pajak yang harus dibayar cenderung lebih tinggi atau lebih rendah di masa depan. Dalam kasus Morrison Supermarket, analisis memperkirakan jumlah kena pajak di masa depan dan pembayaran pajak yang lebih tinggi karena depresiasi yang lebih rendah di masa depan. Tampaknya juga bahwa Morrison Supermarket menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan lainnya yang terkait dengan pensiun, pembayaran berbasis saham, dan perbedaan sementara jangka pendek lainnya. Item pajak tangguhan ini menunjukkan bahwa pembayaran pajak aktual untuk Morrison Supermarket akan lebih rendah dari biaya pajak yang dilaporkan pada laporan laba rugi di masa depan. Sebaliknya, tarif pajak diperkirakan akan turun menjadi serendah 18% yang akan menyebabkan pajak saat ini dan penangguhan yang lebih rendah. Yang terakhir, yang ketiga, memprediksi arus kas masa depan untuk carry forward kerugian operasi. Perusahaan harus mengungkapkan jumlah dan tanggal kadaluarsa dari setiap kerugian operasi yang dibawa untuk tujuan pajak. Dari pengungkapan ini, analisis menentukan jumlah pendapatan yang mungkin dikenali perusahaan di masa depan, di mana ia tidak akan membayar pajak penghasilan. Morrison Supermarket tidak memiliki kerugian carry forward. Next. Lalu ada asset liability method. IASB percaya bahwa metode kewajiban aset adalah metode yang paling konsisten untuk akuntansi untuk pajak penghasilan. Salah satu tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengenali jumlah pajak yang harus dibayar atau dikembalikan untuk tahun berjalan. Tujuan kedua adalah untuk mengenali kewajiban dan aset pajak ketangguhan untuk konsekuensi pajak masa depan dari peristiwa yang telah diakui dalam laporan keuangan atau pengembalian pajak. Untuk melaksanakan tujuan, perusahaan menerapkan beberapa prinsip dasar dalam akuntansi untuk pajak penghasilan pada tanggal laporan keuangan seperti di bawah ini. Yang pertama, yang A, current tax liability or asset is recognized for the estimated taxes payable of or refundable on the tax return for the current year. Yang B, a deferred tax liability or asset is recognized for the estimated future tax effects attributable to temporary differences and carry forwards. C, the measurement of current and deferred tax liabilities and assets is based on provision of the enacted tax law. The effects of future changes in tax laws or rate are not anticipated. Yang D, the measurement of deferred tax asset is reduced, if necessary, by the amount of any tax benefits that, based on available evidence, are not expected to be realized. Lalu ada prosedur untuk menghitung dan mencatat deferred income taxes. Yang pertama itu mengidentifikasi tipe dan berapa jumlah perbedaan dari carry forward yang ada. Lalu measure deferred tax asset, ukur untuk deductible temporary differences and loss carry forward. Juga measure deferred tax liability for taxable temporary difference. Lalu jangan merekognisi beberapa part untuk deferred tax asset kalau misalkan deferred tax ini benefitnya nggak terrealisasikan. Di statement financial position dicatat sebagai net non-current amount account. Kalau di income statement di report sebagai current tax expense dan deferred tax expense.
dan juga total income tax expense. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Intan. Untuk selanjutnya ada ketentuan pajak penghasilan tangguhan utama. Yang pertama itu ada carry forwards. Pengurangan atau kredit yang tidak dapat digunakan atau surat pemberitahuan selama 1 tahun dan yang dapat dikurangkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak atau pajak yang terutang pada tahun yang akan datang. Saldo kerugian operasi adalah kelebihan pengurangan pajak atas pendapatan kotor dalam 1 tahun. Pengangkutan pajak adalah jumlah kredit pajak yang tersedia untuk digunakan melebihi batas undang-undang. Untuk ketentuan yang kedua ada beban pajak saat ini. Jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan atau terutang selama 1 tahun sebagian dengan menerapkan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku atas penghasilan kena pajak atau kelebihan pengurangan atas pendapatan untuk tahun itu. Next. Untuk ketentuan yang ketiga, itu ada selisih sementara yang dapat dikurangkan. Perbedaan sementara yang menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang ketika memulihkan atau menyelesaikan aset atau liabilitas terkait masing-masing. Untuk ketentuan yang selanjutnya, ada aset pajak tangguhan. Itu konsekuensi pajak tangguhan yang dapat didistribusikan kepada perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan diakumulasi ke depan. Untuk ketentuan selanjutnya ada konsekuensi pajak tangguhan. Efek masa depan pada pajak penghasilan sebagai diukur dengan tarif pajak yang berlaku dan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku sebagai akibat dari perbedaan temporer dan akumulasi pada akhir tahun berjalan. Next. Selanjutnya ada beban atau manfaat pajak tangguhan itu perubahan sepanjang tahun dalam sebuah kewajiban dan aset pajak tangguhan perusahaan. Selanjutnya ada kewajiban pajak tangguhan. Itu konsekuensi pajak tangguhan yang dapat didistribusikan perbedaan temporer kena pajak penghasilan, pajak federal atau nasional, negara bagian, dan lokal. Itu tuh termasuk waralaba atau domestik dan asing berdasarkan pendapatan. Untuk selanjutnya ada pajak penghasilan terutang saat ini. Dilihat dari beban pajak saat ini, beban manfaat pajak penghasilan, jumlah beban manfaat pajak kini, dan beban manfaat pajak tangguhan. Next. Untuk selanjutnya ada penghasilan kena pajak atau PKP. Kelebihan pendapatan kena pajak atau atas biaya yang dapat dikurangkan dari pajak dan pembebasan untuk tahun tersebut. Bagaimana ditentukan oleh otoritas pemerintah. Untuk ketentuan selanjutnya itu selisih sementara kena pajak, yang dimaksud perbedaan sementara yang dihasilkan dalam jumlah kena pajak di tahun-tahun mendatang ketika memulihkan atau menyelesaikan aset atau kewajiban terkait masing-masing. Next. Selanjutnya ada strategi perencanaan pajak. Ini untuk merealisasikan manfaat pajak atas rugi operasi atau akumulasi pajak sebelum masa berlakunya habis. Perusahaan mempertimbangkan strategi perencanaan pajak ketika menilai apakah akan mengakui aset pajak tangguhan. Selanjutnya ada perbedaan sementara. Perbedaan ini antara dasar pengenaan pajak aset atau liabilitas dan jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikenakan pajak atau dikurangkan di tahun-tahun mendatang ketika masing-masing memulihkan atau menyelesaikan jumlah yang diikat atau liabilitas. Di sini ada contoh komprehensif dari alokasi pajak antar periode. Di bawah ini adalah informasi terkait operasi AKAI untuk di tahun 2021. Informasi yang pertama itu pada tahun 2021, perusahaan menyelesaikan 7 kontrak yang memungkinkan untuk pelanggan untuk membayar secara angsuran. AKAI mengenali yang terkait pendapatan 560.000 untuk tujuan pelaporan keuangan. Itu hanya melaporkan 112.000. Pendapatan dari penjualan angsuran pada pengembalian pajak 2021 itu perusahaan mengharapkan penagihan di masa depan atas piutang terkait akan terjadi dalam jumlah kena pajak 112.000 di masing-masing 4 tahun ke depan. Untuk informasi kedua, pajak awal tahun 2021 akan membeli aset yang dapat diusutkan dengan biaya dari 540.000
untuk tujuan pelaporan keuangan. Akan mendepresiasi ini aset dengan menggunakan metode garis lurus selama 6 tahun masa kerja. Itu jadwal penyusutan untuk tujuan pelaporan keuangan dan pajak ditunjukkan sebagai berikut. Di sini ada informasi dari tahun 2021 sampai 2026. Nah, di sini juga ada depresiasi untuk financial reporting purpose untuk tahun 2021 90.000 sampai 2026 itu sama 90.000. Terus ada informasi depresiasi untuk tax purpose. Pajaknya itu untuk tahun 2021 108.000, untuk tahun 2022 172.800 dan seterusnya tertera di situ. Nah, perbedaan itu untuk tahun 2021 perbedaan tanpa dan dengan teks itu minus 18.000, untuk tahun 2022 minus 82.800, untuk 2023 itu minus 13.680, untuk tahun 2024 positif 27.792, 2025 sama dengan 2024, dan 2026 itu positif 58.896. Jadi total untuk depreciation financial for reporting purpose itu 540.000 sama dengan tax purpose 540.000, tapi untuk difference-nya itu 0. Untuk informasi yang ketiga, perusahaan menjamin produknya selama 2 tahun sejak tanggal penyelesaian kontrak. Selama tahun 2021, kewajiban garansi produk yang timbul untuk tujuan pelaporan keuangan adalah 200.000 dan jumlah yang dibayarkan untuk pemenuhan kewajiban garansi adalah 44.000. Akai mengharapkan untuk menyelesaikan sisa 156.000 dengan pengeluaran 56.000 pada tahun 2022 dan 100.000 pada tahun 2023. Untuk informasi keempat, pada tahun 2021 pendapatan bunga obligasi pemerintah tidak kena pajak adalah 28.000. Untuk informasi yang kelima, selama tahun 2021 denda dan denda yang tidak dapat dikurangkan sebesar 26.000 telah dibayarkan. Untuk informasi yang keenam, pendapatan keuangan sebelum pajak untuk tahun 2021 jumlah 12.000. Untuk informasi ketujuh, tarif pajak yang berlaku sebelum akhir tahun 2021 adalah untuk tahun 2020 tahunnya 50%, untuk 2022 sampai sebelumnya itu 40%. Untuk informasi yang ke-8, periode pembukaan adalah tahun kalender. Yang ke-9, perusahaan diharapkan memiliki penghasilan kena pajak di semua tahun mendatang. Untuk perhitungan penghasilan kena pajak dan hutang pajak penghasilan tahun 2021. Jadi langkah pertama dalam menentukan pajak penghasilan terutang Akai untuk tahun 2021 dengan menghitung penghasilan kena pajaknya. Ilustrasi 19A.1 menunjukkan ini kompetisi. Jadi pre-tax financial income untuk 2021 itu 412 yen. Management-nya itu ada non-taxable revenue atau governmental bond interest itu minus 28.000. Untuk yang kedua, non-deductible expense itu fines and penalties itu positif 26.000. Jadi lalu ada temporary difference itu contract income per books-nya itu minus 448.000, dari 560.000 dikurang 112.000. Untuk asset depreciation per tax-nya itu minus 18.000, dari 108.000 dikurang 90.000 yen. Untuk yang ketiga, asset warranty expense per books-nya itu 156.000, dari 200.000 dikurang 44.000. Jadi taxable income per 2021-nya itu 100.000 dari keseluruhan totalnya. Next. Untuk yang selanjutnya akan menghitung pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak sebesar 100.000 seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi di bawah. Jadi taxable income per 2021 itu 100.000 yen, tax rate-nya itu 0,5. Jadi income tax payable-nya current tax expense untuk 2021 itu 100.000 dikali 0,5 itu 50.000 yen. Next. Menghitung pajak penghasilan tanggungan akhir 2021. Jadi schedule pada ilustrasi 19A.3 merangkum perbedaan temporer dan jumlah yang dapat dikurankan dan kena pajak yang dihasilkan di masa depan. Jadi untuk tahun masa depan itu installment
sales-nya itu 2022 112.000 sampai 2025. Untuk depreciation-nya 2022 minus 82 sama seperti ilustrasi sebelumnya. Next. Nah, di sini akan menghitung jumlah pajak penghasilan tangguhan yang akan dilaporkan pada akhir tahun 2021 seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi ke bawah. Di sini ada temporary difference, itu ada installment sales, deductible amounts-nya itu 448.000, tax rate-nya 40%. Jadi liability-nya 179.200 dari 40% dikali 448.000. Untuk depreciation-nya 18.000, tax-nya 40%. Jadi liabilities-nya 7.200. Yang ketiga warranty cost itu 156.000 minus dikali 40%. Jadi asetnya itu minus 62.400. Jadi total untuk deductible amount-nya itu 310.000, untuk aset minus 62.400, untuk liability 186.400. Karena hanya single tax rate involved and relevant years, the total can be rekonsiliasi itu 310.000 dikali 0,40 sama dengan minus 62.400 yen. Next. Selanjutnya ada beban atau manfaat pajak tangguhan dan jurnal untuk mencatat pajak penghasilan 2021. Untuk menentukan beban manfaat pajak tangguhan, akan perlu membandingkan saldo awal dan akhir akun penghasilan tangguhan. Ilustrasi 19A.5 menunjukkan perhitungan tersebut. Deferred tax asset at the end of 2021 itu 62.400. Untuk beginning of 2021-nya itu 0. Jadi deferred tax expense-nya itu minus 62.400. Selanjutnya ada tax liability at the end 2021 itu 186.400. Untuk beginning of 2021-nya itu 0. Jadi deferred tax expense-nya itu 186.400. Kenaikan 62.400 dalam aset pajak tangguhan menyebabkan manfaat pajak tangguhan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Kenaikan 186.400, liabilitas pajak tangguhan selama tahun 2021 menghasilkan beban pajak tangguhan. Next. Ilustrasi di bawah ini menunjukkan dua jumlah ini setelah dikurangi beban pajak tangguhan sebesar 124.000 untuk tahun 2021. Jadi deferred tax expense-nya minus 62.400, untuk tax expense yang kedua 186.400. Jadi net deferred tax expense 2021-nya itu 124.000. Nah, akan kemudian menghitung total beban pajak penghasilan seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi di bawah. Nah, current tax expense untuk 2021-nya kan 50.000 di sebelumnya. Untuk deferred tax expense untuk 2021-nya itu 124.000. Jadi income tax expense total untuk 2021-nya itu 174.000. Next. Akan mencatat utang pajak penghasilan tangguhan dan beban pajak penghasilan sebagai berikut. Nah, jadi jurnalnya itu income tax expense 174.000 dan deferred tax asset di debit 62.400 terhadap income tax payable di kredit 50.000 dan deferred tax liability itu 186.400 di kredit. Next. Selanjutnya penyajian laporan keuangan 2021. Perusahaan harus mengklasifikasi aset dan kewajiban pajak tangguhan sebagai tidak lancar pada laporan posisi keuangan. Oleh karena itu, aset pajak tangguhan dikurangi dengan liabilitas pajak tangguhan untuk menghitung aset liabilitas neto tangguhan. Ilustrasi di bawah ini menunjukkan klasifikasi akun pajak tangguhan pada akhir tahun 2021. Jadi di sini ada deferred tax-nya itu temporary difference-nya, installment-nya itu liability-nya 179.200, depresiasinya itu 7.200, warranty cost-nya itu minus 62.400. Jadi totalnya untuk aset itu minus 62.400, untuk liability positif 186.400. Next. Seperti terlihat pada ilustrasi bawah, laporan posisi keuangan akhir tahun 2021 melaporkan sebagai berikut. Non-current liabilities-nya itu deferred tax liability, itu 124.000 dari 186.400 dikurang 62.400. Untuk current liabilities-nya itu income tax payable 50.000 yen. Laporan laba rugi akhir untuk tahun 2021 melaporkan hal berikut. Seperti ditunjukkan pada ilustrasi
income before income tax itu 412.000. Income tax expense-nya itu ada current 50.000, ada deferred itu 124.000, totalnya 174.000. Jadi net income-nya itu 238.000 dari 412 ditambah 174.000. Next. Akuntansi untuk operasi bersih pengembalian rugi. Melalui penggunaan loss carryback, perusahaan dapat membawa kerugian operasi bersih kembali 2 tahun dan menerima kembalian pajak penghasilan dibayarkan pada tahun-tahun tersebut. Perusahaan harus menerapkan kerugian ke tahun sebelumnya terlebih dahulu dan kemudian tahun kedua. Ini dapat memutuskan kerugian yang tersisa setelah 2 tahun carryback untuk mengimbangi penghasilan kena pajak di masa depan. Ilustrasi 19b.1 menggambarkan prosedur pengembalian kerugian dengan asumsi kerugian pada tahun 2022. Jadi net operating loss-nya ini 2021 ada 2020, 2021, 2020 loss, 2023, 2024 dan seterusnya. Jadi untuk loss carryback-nya itu 2 tahun ke belakang dan ada loss carry forward-nya. Next. Contoh untuk loss carryback-nya itu untuk mengilustrasikan prosedur akuntansi untuk pengembalian kerugian operasi bersih, asumsikan bahwa Grow Inc. tidak memiliki perbedaan temporer atau permanen. Berikut ini yang dialami Grow itu untuk tahun 2019, taxable income or loss-nya itu 50.000, tax rate-nya itu 20%, jadi tax rate-nya itu 50.000 dikali 20% itu 10.000. Untuk tahun 2020 itu taxable income or loss-nya itu 100.000, tax rate-nya 15%, jadi tax rate-nya 15%. 2021 taxable income or loss-nya itu 200.000 dikali 25% itu tax rate-nya itu, jadi tax paid-nya itu 50.000. Untuk tahun 2022 taxable income or loss-nya itu minus 500.000 untuk tax rate dan tax paid-nya 0. Jadi pada tahun 2022 Grow mengalami kerugian besar yang diputuskan untuk dibawa kembali dengan asumsi carryback 2 tahun. Grow umumnya harus menerapkan carryback pertama ke tahun kedua sebelum ke tahun kerugian. Oleh karena itu, Grow membawa kembali kerugian tersebut ke tahun 2020. Kemudian Grow membawa kembali kerugian yang belum digunakan hingga tahun 2021. Oleh karena itu, Grow mengajukan pengembalian pajak yang diubah untuk tahun 2020 dan 2021. Menerima kembalian dana sebesar 65.000 dari 15.000 ditambah 50.000 dari pajak yang dibayarkan pada tahun tersebut. Next. Grow membuat jurnal 2022 itu income tax refund receivable-nya 65.000 terhadap income tax expense atau loss carryback-nya di kredit 65.000. Jadi Grow melaporkan rekening di debit piutang pengembalian pajak penghasilan pada laporan posisi keuangan sebagai aset lancar pada tanggal 31 Desember 2022. Ini melaporkan akan yang dikreditkan pada laporan laba rugi tahun 2022 seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi 19.2. Jadi Grow Inc. income statement 2022-nya ini operating loss before income tax itu minus 500.000, ada income tax benefit-nya itu ada income tax expense loss carryback itu 65.000. Jadi net loss-nya itu minus 435.000. Karena kerugian operasional bersih 500.000 untuk tahun 2022 melebihi total penghasilan kena pajak 300.000 dari 2 tahun sebelumnya, Grow meneruskan kerugian 200.000 yang tersisa. Next. Loss carryback dengan carry forward. Jika carryback gagal menyerap sepenuhnya kerugian operasi bersih seperti dalam grup contoh, atau jika perusahaan memutuskan untuk tidak membawa kembali kerugian tersebut, maka ia dapat meneruskan kerugian tersebut. Sebagai ilustrasi kembali ke contoh Grow dari sebagian sebelumnya. Pada tahun 2022, perusahaan mencatat efek pajak dari kerugian akumulasi 200.000 sebagai aset pajak tanggungan sebesar 50.000 dari 200.000 dikali 0,25. Dengan asumsi bahwa tarif pajak masa depan yang berlaku adalah 25%. Grow mencatat keuntungan dari carryback dan carry forward pada tahun 2022 sebagai berikut. Nah, di sini ada recognize benefit of loss carryback-nya itu income tax refund receivable 65.000 terhadap income tax expense loss carryback 65.000. Untuk yang kedua, deferred tax asset-nya itu 50.000 terhadap income tax expense loss carry forward itu di kredit 50.000. Next.
Groh segera merealisasikan piutang pengembalian pajak penghasilan sebesar 65.000 sebagai pengembalian pajak yang dibayar di masa lalu. Ini membuat akun aset pajak tanggungan untuk memanfaat penghematan pajak di masa depan. Kedua, akun yang dikreditkan adalah item beban pajak penghasilan kontra yang disajikan Groh pada tahun 2022. Laporan laba rugi ditunjukkan pada ilustrasi 19b.3. Itu income statement-nya untuk 2022 Groh ini sama seperti sebelumnya, cuma perbedaannya ada tambahan income tax expense itu 50.000, jadi total income tax benefit-nya itu 119.000. Jadi net loss-nya itu 385.000 minus. Jadi manfaat pajak saat ini sebesar 65.000 adalah pajak penghasilan yang dapat dikembalikan untuk tahun tersebut. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, Groh menentukan jumlah ini dengan menerapkan ketentuan carryback dari Undang-Undang Pajak untuk rugi kena pajak pada untuk tahun 2022. $50.000 adalah manfaat pajak tanggungan untuk tahun tersebut yang dihasilkan dari peningkatan hasil pajak tanggungan seperti yang dibahas dalam bab tersebut. Next. Terima kasih presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.